Oke, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya dalam dunia cat seperti itu. Sebelum kita mulai, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan sekalian, bisa kunjungi saluran YouTube saya untuk mendapatkan tutorial mengenai cat. Oke. Jadi saluran YouTube saya bisa kalian masuk ke YouTube, kemudian cari di YouTube dengan kata kunci dunia cat. Oke, dunia cat. Nanti setelah ketemu di sini sangat banyak sekali tutorial yang sudah saya buat, yang saya memang upload seperti itu, khususnya bagi pengguna AutoCAD yang pemula seperti itu. Karena memang dalam mengoperasikan AutoCAD, kalau kita tanpa belajar seperti itu, kita akan sangat kesusahan. Jadi saya di sini cuma membantu rekan-rekan sekalian untuk khusus pemula seperti itu, bagaimana mengoperasikan AutoCAD. Jadi bisa kunjungi di saluran YouTube saya Dunia CAD. Kemudian setelah menonton, jangan lupa subscribe atau langganan seperti itu. Langganan. Kalau bahasa Indonesia langganan, bahasa Inggrisnya subscribe seperti itu. Jadi kawan-kawan sekalian tidak usah khawatir dengan mengklik subscribe ini atau langganan, karena dengan mengklik subscribe itu artinya rekan-rekan sekalian mengikuti saluran YouTube saya, di mana tidak dikenakan biaya sama sekali. Rekan-rekan sekalian malah diuntungkan, karena apabila saya mengupload video baru, tutorial baru, rekan-rekan sekalian akan mendapatkan notifikasi seperti itu, dan rekan-rekan sekalian bisa menonton seperti itu. Jangan lupa di subscribe. Oke, saya cuma minta tolong di subscribe setelah melihat tutorial yang saya telah buat. Bisa di download juga secara gratis, dan jangan lupa di subscribe atau langganan. Kemudian kalau bagi rekan-rekan sekalian ingin mendapatkan materi bagaimana pengaturan yang ingin diketahui, bisa juga kunjungi di blog saya duniacadpalembang.blogspot.com. Di sini sangat banyak sekali materi-materi tentang AutoCAD yang memang sengaja saya upload untuk di-download secara gratis. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial yang telah saya buat sebelumnya, meneruskan seperti itu, yang tutorial saya yang sebelumnya menggunakan AutoCAD untuk pemula part 2, sekarang part 3. Oke, jadi yang nomor 3. Jadi kalau yang pertama tadi kita sudah saya ajarkan menggunakan line, kemudian konstruksi line. Oke. Selanjutnya kita menggunakan yang namanya polyline. Nah, polyline ini pada dasarnya hampir saja sama dengan line. Oke, kalau line, contoh line, oke, kita klik, kita tarik misalkan ketik 100, enter, tarik ke bawah misalkan 20, enter, ke kiri 100, enter, ke atas 20, enter, skip, dia jadi kotak persegi panjang. Oke, kemudian kalau kita menggunakan polyline hampir sama, kalau secara kasat mata tidak akan berbeda seperti itu. Oke, tarik ke kanan, ketik 100, enter, tarik ke bawah, ketik 20, enter, tarik ke kiri, ketik 100, enter, tarik ke atas, ketik 20, enter, escape. Oke. Yang pertama menggunakan yang pertama ini, yang ini saya menggunakan line, dan yang kedua saya menggunakan polyline. Bedanya apa? Bedanya kalau line, oke, garisnya terputus-putus. Oke, sewaktu saya klik yang ini, dia cuman garis ini saja yang terseleksi, yang kena. Klik yang ini juga seperti itu. Jadi kalau kita klik yang ini, yang lain nggak kena seperti itu. Klik yang ini juga nggak kena. Jadi belum menyatu. Kalau kita pakai polyline, klik satu, bisa dilihat seluruhnya menyatu seperti itu. Menyatu. Kalau ini nggak menyatu kalau pakai line. Tapi terkadang ada beberapa garis juga yang memang diharuskan pakai line seperti itu untuk mempermudah gambar.
Ada juga yang diharuskan menggunakan polyline seperti itu. Jadi penggunaan antara line dan polyline ini tergantung kebutuhan. Seperti itu, bisa kita menggunakan line ataupun polyline. Atau rekan-rekan sekalian, nanti juga akan saya beritahu bagaimana garis line ini bisa menjadi polyline. Ada lagi caranya, nanti akan saya berikan khusus kepada rekan-rekan sekalian pecinta AutoCAD dan pencinta dunia CAD seperti itu. Oke, kalau sudah sama saja penggunaannya antara line dan polyline. Ini cuma membedakan dia tertutup, kalau ini enggak tertutup garisnya. Oke, sudah yang ini. Saya delete. Kemudian kalau sudah, nah di sini ada yang namanya yang kedua polygon dan bawahnya rectangle. Tapi pada kesempatan saya kali ini saya belum mau membahas tentang polygon karena saya akan membahas tentang rectangle. Kita membahas polygon setelah kita membahas circle karena ada sangkut pautnya. Tahapan kali ini saya akan membahas tentang rectangle. Rectangle ini ialah kita membuat sebuah benda persegi 4. Contoh. Nah, jadi kalau kita tahap pertama menggunakan polyline, kita ketik 100. Buat persegi panjang. Panjang 100, lebar 20. Jadi kemudian di sini disatukan. Dia jadi. Panjangnya 100. Panjang 100 bisa kita buktikan juga. Ini panjangnya 100. 20. Kalau kita mau membuat benda seperti ini, kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan rectangle. Jadi kalau menggunakan rectangle, ketik rectangle, klik, kemudian klik bebas. Arahkan ke atas, kemudian ketik add. Add. Ketik add, kemudian ketik 100,20. Enter. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini ukuran 100 tetap sama seperti yang di atas. Kemudian jadi kalau cuman mau untuk membuat garis persegi seperti ini bisa menggunakan rectangle, yang tentunya tergantung dari kawan-kawan sekalian mudah menggunakan yang pakai rectangle atau menggunakan pakai line. Saya ulangi, klik rectangle, klik bebas, ketik add, ketik 100,20. Enter ya, terakhir ya. Jadi langsung. Ini hasilnya akan lebih cepat dan cukup beberapa kali klikan saja sudah jadi. Ini kalau kita menggunakan yang namanya rectangle, lebih simple. Tapi terkadang bisa juga kita gambar untuk dari polyline, tergantung kebutuhan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau sudah, paham yang ini, saya delete lagi, iris boleh. Kemudian kalau sudah, kita yang namanya belajar circle. Circle itu apa? Circle itu ialah sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran. Kita klik yang namanya circle, juga ada yang namanya radius atau R, ada yang diameter. Jadi kita klik circle, kita klik di sini, bebas klik. Kemudian jangan lupa, di bagian command line, ini namanya command line, dia menanyakan specific radius of circle. Jadi kalau kita mau buat lingkaran seperti itu, kita ngentry, kita memasukkan datanya terlebih dahulu. Kalau kita mau membuat circle, dengan diameter 100, berarti R-nya kita masukkan 50, kita ketik 50, enter. Jadi dia besar seperti itu. Apakah benar circle yang kita buat ini berdiameter 100? Karena kita tadi ngentry radiusnya 50, kita buktikan. Kita pilih dimension, pilih diameter, klik bagian sini. Ternyata benar. Ini adalah lambang diameter 100. Atau bisa kita buktikan juga, kita pakai radius R, klik. R50 seperti itu. Inilah yang harus dipahami proses penggunaannya.
Oke, sudah saya delete. Kemudian atau bisa diakses dari sini, draw, kemudian circle. Nah, di sini akan lebih banyak ada center radius, center diameter. Kalau center radius kita masukkan harga R-nya. Contoh, klik radius. Kita mau buat circle dengan diameter 100. Kita klik, kita masukkan radiusnya 50. Ntar dia jadi. Nah, oke, dia jadi 100. Kemudian kita mau dari circle kita center diameter, klik bebas. Nah, kalau untuk sekali ini kalau kita milih center diameter, kita langsung masukkan nilai diameternya 100. Enter. Kemudian tinggal diukur diameter. Nah, dia langsung jadi diameter 100. Oke. Kemudian kalau sudah, ada lagi yang namanya circle 2 point. Oke. Klik, klik di sini, tarik ke sini, tarik ke kanan. Berapa jaraknya? Misalkan 80 misalkan. Oke. Jadi membuat circle berdasarkan titik 1 dan titik 2. Contoh, klik skip. Nah, contoh ini ada 2 titik. Oke, titik sini dan titik sini. Saya akan membuat circle. Klik circle, pilih 2 point, klik di titik sini, klik di titik yang selanjutnya, dia jadi sebuah circle, itu maksudnya. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi yang namanya circle 3 point. Nah, 3 point ini tidak jauh beda, 3 titik. Oke, kita buat titik 1. Oke, titik 2, kemudian titik 3. Oke, ada titik 3, ada 1, 2, 3. Kita draw di circle 3 point, klik di 1. Oke, klik di bagian sini 2, klik di bagian 3. Nah, jadi circle-nya menyentuh titik 1, menyentuh titik 2, dan menyentuh titik 3. Ini kalau 3 point seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya circle ada tantan radius. Jadi apa maksud tantan radius ini? Ialah kita membuat sebuah circle, menyentuh circle 1, menyentuh circle 2, dan kemudian kita masukkan radius dari circle yang akan kita buat. Contoh, klik tantan radius, klik di radius yang ini, tan yang ini, klik di sini, kemudian kita masukkan circle yang akan bersentuhan di antara 2 circle ini. Contohnya kan 200. Jadinya. Jadi kita membuat sebuah circle yang menyentuh circle 1, menyentuh circle 2 dengan radius 200. Oke. Benar atau enggak? Diukur. Diameter 400. Karena radiusnya 200, jadi diameternya 400. Atau kalau mau dibuktikan bisa menggunakan radius. Ini radius 200 ya. Benar ya? Oke. Kemudian kalau sudah, ada lagi yang namanya draw circle tan, dan tan. Jadi 3 kali tannya. Jadi menyentuh circle 1, menyentuh circle 2, menyentuh circle 3. Klik. Contohnya menyentuh ini, klik tan circle 1, dan klik tan circle 2, klik tan circle 3. Dia jadi langsung cara otomatis. Jadi membuat circle di antara circle 1, circle 2, dan circle 3. Jadi circle tengah yang kita buat ini bersentuhan dengan 3 circle. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Tetap terus tonton tutorial dari saya. Saya akan kupas tuntas mengenai beberapa icon. Semua icon yang disini akan saya kupas tuntas. Jadi tetap terus tonton tutorial dari saya. Jangan lupa kunjungi saluran YouTube saya, Dunia Cat. Oke, bisa tonton karena saya akan selalu mengupload tutorial-tutorial terbaru. Jangan lupa setelah menonton atau mendownload, klik subscribe atau langganan bahasa Indonesia, atau subscribe. Oke, saya jelaskan sekali lagi, subscribe ini tidak ada ruginya sama sekali. Oke, kawan-kawan, cuman sebagai bentuk mengikuti seperti itu. Jadi kawan-kawan akan mendapat
informasi terbaru kalau saya mengupload video-video terbaru. Kemudian rekan-rekan sekalian juga bisa mengunjungi web blog saya. Jadi rekan sekalian kalau ingin mendapat materi tentang AutoCAD, Autodesk Inventor, bisa kunjungi website saya di duniacadpalembang.blogspot.com. Di sini saya sangat banyak sekali meng-share seperti itu materi-materi tentang AutoCAD, bisa di-download secara gratis. Jangan lupa kunjungi saluran YouTube saya DuniaCAD, subscribe atau langganan. Kemudian kunjungi juga web blog saya seperti itu di duniacadpalembang.blogspot.com. Oke, terima kasih, selamat malam.